Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Shalom. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama di dalam mezbah doa. Saudara sekalian, mari kita ambil waktu sejenak, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam mezbah doa. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Biarlah segala yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Saudara, saya mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesarannya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Ya seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya.
Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih pada malam ini kami boleh berkumpul bersama di dalam mezbah doa. Mampukan kami untuk memuji-Mu, mampukan kami untuk berdoa, juga mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus menguatkan, menuntun, dan menerangi hati kami. Kami berseru memohon, Tuhan kiranya berkenan mengusir segala setan, roh jahat, anasir jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan yang sekiranya mengganggu kami pada mezbah doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sebentar kita akan bersama-sama juga bergabung dalam doa syafaat. Namun sebelumnya, saya akan mengajak saudara menaikkan sebuah pujian, di mana pujian ini kembali menguatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan menyertai mereka. Dan sampai saat ini pun Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Mungkin saja kita dapat merasa khawatir, kita merasa takut di masa pandemi ini. Banyak hal-hal yang begitu mengkhawatirkan kita. Namun satu hal kita ingat, bahwa Tuhanlah harapan kita, Tuhanlah penolong kita, kekuatan kita. Sehingga kita tetap boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sekalian kita menaikkan sebuah pujian, Tiang Api, Tiang Awan. Perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang
Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam beberapa pokok doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi presiden dan para pejabat negara supaya dapat memimpin bangsa dan rakyat Indonesia dengan baik, mendatangkan kesejahteraan bagi kita semua, dan juga kiranya Tuhan berkenan menghalau orang-orang yang berniat tidak baik dengan segala rencana-rencana mereka yang jahat. Mari saudara kita berdoa. Kita juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kita berdoa kiranya Tuhan berkenan menolong segala program vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan semakin banyak orang yang divaksin. Juga berdoa kiranya Tuhan menolong supaya rakyat Indonesia sungguh-sungguh mau sadar untuk menjalankan protokol kesehatan dan tidak mementingkan diri sendiri. Juga berdoa bagi para dokter, tenaga kesehatan, kiranya Tuhan melindungi dan menolong mereka. Mari kita bersama-sama juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kemurnian iman dan kesetiaan kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, serta melalui kehidupan orang-orang percaya. Mereka-mereka yang saat ini masih belum menerima Kristus dapat merasakan kasih daripada Tuhan, di mana anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita berdoa kiranya Tuhan memampukan gereja
untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, sehingga semuanya ini sungguh memuliakan Tuhan. Mari kita juga berdoa mendukung para majelis dan hamba Tuhan. Kita mohonkan hikmat bagi mereka. Kiranya Tuhan memampukan para hamba Tuhan dan majelis untuk membawa memimpin gereja seturut dengan rencana Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita di gereja. Pertama, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sempat sakit pada waktu itu, termasuk juga sopir gereja. Mereka telah boleh sembuh dari COVID-19, dan kita terus memohon Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka semua. Mari kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang berduka, karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang dekat dengan mereka, ataupun orang-orang yang mereka kenal. Mari saudara, kita mendukung mereka di dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan pertolongan bagi mereka semua. Tidak lupa kita juga berdoa memohon Tuhan menolong dan menguatkan saudara-saudari kita yang bergumul di dalam kesehatan maupun masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memimpin hidup mereka. Selalu ada pengharapan dan pertolongan daripada Tuhan.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara sekalian, mari kita naikkan sebuah pujian. Aku rindu mengenalnya secara pribadi. Saudara sekalian, kiranya kita boleh sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Bukan lagi bergantung daripada apa yang orang katakan. Namun, kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menaikkan pujian ini. Aku rindu mengenal secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu malam ini. Di dalam ibadah mesbah doa yang kami ikuti bersama-sama, kami mendapatkan anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian mendengarkannya bersama-sama. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama bicara tentang tinggalkan zona nyaman. Setiap kita dalam hidup ini cenderung untuk tetap mau hidup di zona nyaman kita. Kenapa? Karena ketika kita hidup di zona nyaman kita menganggap hidup kita sudah aman, sudah enak, sudah segala sesuatunya berjalan seperti yang kita inginkan. Dan kita nggak mau ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu menjadi suatu hal yang rutin kita jalankan dalam hidup ini. Hari ini kita akan melihat bersama-sama. Apakah seorang yang hidup dalam zona nyaman itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang dikehendaki oleh Allah? Ternyata tidak. Tuhan tidak menginginkan setiap anak-anaknya hidup terus-terusan di dalam zona nyamannya. Tapi Tuhan mau mereka keluar dari zona nyaman itu untuk mereka melakukan jauh lebih besar dari apa yang telah mereka gapai dalam hidup ini. Untuk menjalankan tugas yang telah Tuhan berikan untuk mereka kerjakan. Kalau kita membaca dari apa yang dibaca di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 42 sampai 44, ini menceritakan tentang ketika Yesus sudah melakukan banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib di hadapan orang-orang banyak. Dia mengambil kesempatan untuk pergi mengasingkan diri dari orang-orang banyak itu bersama dengan murid-muridnya. Dan dikatakan di dalam ayat 42, pada hari siang Yesus berangkat dan pergi ke tempat yang sunyi. Dia ingin mengasingkan dirinya bersama-sama dengan murid-muridnya ke tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian orang banyak itu. Tapi bagaimana respon orang banyak yang sudah mengalami pertolongan Yesus, yang sudah melihat tanda-tanda dan mujizat yang Yesus lakukan? Apakah mereka rela untuk berpisah dengan Yesus? Untuk ditinggalkan oleh Yesus? Ternyata tidak. Mereka sudah nyaman hidup bersama dengan Yesus, menikmati berbagai macam mujizat-mujizat Yesus, yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Ketika mereka tidak ada makanan, tidak ada roti, Yesus berikan mereka makan sampai kenyang. Sehingga di dalam ayat yang ke-42 ini dikatakan ketika Yesus sudah mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, tapi orang banyak itu mencari Dia. Orang banyak itu mencari Dia. Jadi bagi kita, seharusnya ketika ada orang banyak yang mencari Yesus, harusnya Yesus senang. Harusnya Yesus bangga. Karena diikuti oleh orang banyak. Tetapi di dalam ayat ini beda sekali. Apa motivasi orang itu mencari Yesus? Dikatakan orang banyak itu mencari Dia, mencari Yesus, lalu menemukan Yesus. Menemukan Dia. Hebat juga nih orang banyak.
Yesus sudah mengasingkan diri di tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dan mereka menemukan di mana Yesus berada pada waktu itu. Ketika mereka sudah menemukan Yesus, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Ini yang menjadi persoalan. Dikatakan, dan mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Mereka mencari Yesus, berusaha mencari Yesus dan mereka menemukan Yesus. Hebat. Ada usaha yang mereka lakukan untuk menemukan Yesus. Tapi persoalan ketika mereka sudah menemukan Yesus, mereka mau berada dalam zona nyaman terus-terusan ada bersama dengan Yesus karena mereka menganggap kalau kami hidup bersama dengan Yesus, hidup kami terpelihara. Hidup kami cukup. Hidup kami dijaga. Segala kemudahan demi kemudahan diberikan oleh Yesus. Sehingga mereka dikatakan berusaha untuk menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Dan inilah yang menjadi motivasi mereka terus-terusan mencari Yesus. Dalam hidup ini, kita seringkali sebagai umat Tuhan yang mengaku orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, menjadi seorang Kristen, seringkali kita pun melakukan hal yang sama. Kita anggap kalau saya mengikut Yesus, kalau saya percaya Yesus, hidup saya nyaman. Saya berada di zona nyaman. Segala sesuatu dijaga oleh Yesus, dipelihara oleh Yesus. Hidup saya dilimpahi dengan segala berkat-berkat itu. Ketika saya sakit, saya tinggal berdoa kepada Yesus. Yesus dengar doa saya, Yesus menyembuhkan saya. Ketika saya mengalami pergumulan yang berat, Yesus tolong saya. Wah, enak. Saya mau terus-terusan hidup seperti itu. Apakah itu yang Yesus inginkan bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Dia? Ternyata tidak. Yesus tidak inginkan ketika seorang itu mengaku percaya Yesus mau terus-terusan hidup di dalam zona nyamannya. Tapi mau untuk mereka keluar. Yesus ingatkan kepada mereka. Apa sebetulnya tujuan, rencana Allah ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia katakan di dalam ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus memberitahukan kepada orang-orang banyak ini yang mencoba untuk menahan dia untuk tetap bersama dengan mereka. Yesus katakan, aku diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil ke berbagai-bagai tempat. Di kota-kota yang lain, bukan hanya di kota tempat engkau berada. Tempat orang banyak ini tinggal, bukan hanya itu. Terlalu sempit, terlalu egois ketika orang-orang mau menahan Yesus untuk tetap selalu tinggal bersama dengan mereka. Yesus tidak inginkan itu terjadi. Karena Yesus sadar, Yesus memahami betul akan rencana Allah dalam hidup Yesus ketika dia datang ke tengah dunia ini. Yesus harus menjadi berkat bagi semua orang. Supaya orang-orang mendengar tentang Yesus, menerima Kristus, dan mereka pun juga menerima anugerah yang sama yang mereka telah peroleh. Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh manusia, ke seluruh dunia ini untuk setiap orang-orang yang bisa mendengar akan berita Injil itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, ketika dia sudah menyampaikan apa tujuan dia datang ke tengah dunia ini, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu ke berbagai tempat. Dan ayat 44 dikatakan, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi apa yang dia katakan itu dia tindak lanjuti. Jadi Yesus tidak ingin tetap berada di satu tempat terus-terusan bersama dengan orang-orang itu tanpa melakukan sesuatu untuk
memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Dan ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita, bagi umat Tuhan yang hidup pada zaman ini. Setiap kita sudah mengalami anugerah yang begitu besar di dalam pribadi Yesus Kristus. Kita orang yang berdosa, waktu kita menerima Kristus, kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita menjalani hidup ini, kita juga telah mengalami pemeliharaan Allah yang begitu besar. Kita telah mengalami berbagai macam mujizat yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita yang kita sudah alami. Tapi ingatlah, jangan engkau terbuai di dalam zona nyamanmu. Hidup yang senantiasa cukup, hidup yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dan kau mau terus-terusan ada di tempat yang seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan untuk engkau keluar dari zona nyamanmu. Untuk apa kita keluar dari zona nyaman? Untuk kita memberitakan, menyampaikan berita itu. Berita tentang Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mendengar akan Kristus. Lewat apa kita memberitakan Dia? Lewat kehidupan kita. Lewat perkataan yang kita ucapkan, kita bersaksi tentang Kristus. Dan juga jangan lupa, ketika hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita bukan untuk berkat itu kita timbun dalam hidup ini. Karena ketika kita timbun dalam hidup ini, berkat-berkat Tuhan itu membuat kita didinabobokkan. Membuat kita menjadi pribadi yang egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan inginkan untuk kita melihat peka, melihat keadaan di sekitar kita. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Kristus itu. Yang membutuhkan uluran tangan kita, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Kristus itu. Hidup kita sudah dipenuhi dengan berbagai berkat dari Tuhan. Dan Tuhan inginkan berkat yang kita terima dari Tuhan itu haruslah kita salurkan untuk juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi hari ini biarlah kita boleh belajar bersama-sama. Untuk kita mau peka apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita bisa ada seperti bagaimana kita ada sekarang ini. Kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, dosa kita sudah diampuni dan ditebus. Ketika kita menjalani hidup sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, hidup kita dipelihara oleh Tuhan, hidup kita dicukupi oleh Tuhan, hidup kita dijaga, diberikan tubuh yang sehat, yang kuat. Tapi bukan hanya sampai di sana panggilan hidup kita. Kita harus keluar. Keluar untuk apa? Untuk memberitakan, menceritakan Injil Kerajaan Allah itu. Kristus sudah memberikan contoh bagi kita. Dirinya sendiri pun mau keluar dari zona nyaman itu. Dia mau keluar untuk menceritakan tentang Injil Kerajaan Allah di kota-kota yang lain. Kepada orang-orang lain yang membutuhkan Injil Kristus itu. Dia tidak bangga ketika banyak orang yang terus-terusan mau hidup tinggal bersama dengan Yesus. Tapi Yesus inginkan untuk mereka keluar. Ketika mereka sudah mengalami kasih Yesus, mereka harus keluar, ceritakan itu. Bagikan itu kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih melanda dunia sekarang ini, khususnya dalam konteks kita hidup di Indonesia. Kita dipanggil untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk kita
mau menceritakan, mau memberitakan, dan membagi kasih itu. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan jamahan kasih Kristus itu. Marilah kita mau bersama-sama untuk melakukan hal itu. Karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengarkan melalui firman-Mu pada malam ini. Seperti orang-orang banyak yang sudah nyaman hidup tinggal bersama dengan Yesus. Dan mereka mau menahan Yesus untuk jangan meninggalkan mereka. Tapi Yesus ingatkan pada orang banyak ini bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu ke kota-kota yang lain, ke tempat-tempat yang lain yang membutuhkan, yang belum pendengar akan berita Injil itu. Apa yang Yesus lakukan ini juga menjadi pembelajaran bagi kami. Kami dihadirkan di dunia ini. Kami sudah mengalami begitu besar anugerah Tuhan. Hidup yang terpelihara, hidup yang dicukupi segala sesuatu. Kami pun harus keluar jadi zona nyaman kami. Untuk kami menyaksikan akan Kristus kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Untuk kami juga menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Sesaat lagi kami akan mengakhiri akan ibadah mesbah doa kami. Sertailah langkah hidup kami hari demi hari di depan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara, kita sudah mengakhiri mesbah doa pada malam hari ini. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kita tetap mengingat bahwa Tuhan kita tempat pelindungan kita yang teguh dan senantiasa pengharapan kita kepadanya. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Shalom.